Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Sofina Fisa. Yang kedua, Sindiani Kusumawardani. Yang ketiga, Pratiwi Fajarwati. Dan yang keempat, Kotruna Danasifa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Makna hak asasi manusia yaitu dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama yaitu martabat manusia dan yang kedua yaitu persamaan. Karakteristik hak asasi manusia yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama, hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang martabat. Dalam hal menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Sofi. Selanjutnya adalah kerangka hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti 1. Magna Carta 1215 atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis. 2. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional dan Organisasi Perburuan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja. 3. Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia II, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Yang keempat, hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida 1948, Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi 1951, Konvensi Perbudakan 1926, dilengkapi dengan Protokol 1953, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi tentang Ketidakterlakuan Batasan Hukum tentang Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1968, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat 1984, Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya
1990, Konvensi Hak Hak Penyandang Disabilitas 2006. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi Fajarwati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Sindiani Kusumawardani. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pelanggaran HAM dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan seperti pencurian, pencemaran nama baik, penghinaan, kekerasan fisik ringan, dan tindakan pengancaman. Pelanggaran yang kedua, pelanggaran HAM berat, merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau kelompok yang menyebabkan tercabutnya hak dasar mereka. Next. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Tragedi ini terjadi di Lampung pada tanggal 7 Februari 1989. Pada saat itu diadakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang banyak menyasar masyarakat Islam yang ada di Lampung, sehingga kelompok Warsidi dianggap radikal dan mendapatkan perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan pembantaian dan menewaskan 130 orang dan penganiayaan terhadap 229 orang. Next. Contoh pelanggaran berikutnya yaitu pembunuhan Marsinah pada tahun 1993. Pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993, Marsinah bersama rekan-rekan melakukan demonstrasi karena pabrik tempat ia bekerja tidak menaikkan upah sesuai dengan edaran Gubernur Jawa Timur, yang menyebabkan 13 temannya ditangkap pada tanggal 5 Mei oleh Kodim Sidoarjo, sehingga Marsinah mencari tahu keberadaan teman-temannya ke Kodim. Malamnya, Marsinah dikabarkan hilang dan baru ditemukan pada tanggal 13 Mei 1993 dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tragedi berikutnya, tragedi Trisakti pada tahun 1998 merupakan kejadian di mana terjadi penembakan terhadap para mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan sebagai presiden. Terdapat 4 mahasiswa yang tewas pada peristiwa tanggal 12 Mei 1998 tersebut. Next. Tragedi berikutnya, tragedi bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 dan 2005. Peristiwa ini merupakan aksi terorisme yang terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2002 dan yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2005. Bom Bali 1 meledak di Kute yang menyebabkan 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Sedangkan bom Bali 2 terdapat 3 bom yang meledak, yang pertama di Kute dan yang kedua di Jimbaran. Tragedi kedua ini menewaskan 23 orang termasuk 4 wisatawan asing dan 190 orang luka-luka. Next. Materi berikutnya contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri yang akan disampaikan oleh Quadrunada. Baik, terima kasih Pratiwi atas waktunya. Saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran HAM di luar negeri. Yang pertama, ada kekejaman Adolf Hitler di Jerman. Melalui Nazi, rezim Adolf Hitler mengusir hingga melakukan pembantaian massal. Pembantaian tersebut dikenal dengan sebutan The Holocaust terhadap orang-orang Yahudi dalam kurun waktu tahun 1941 sampai 1945. Menurut catatan sejarah, setidaknya Nazi telah membunuh 6 juta orang pada tahun pemerintahannya. Next. Selanjutnya ada kasus pelanggaran Israel terhadap Palestina. Sengketa Israel dan Palestina bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina.
Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Perang sipil di Bosnia. Perang sipil di Bosnia dengan Serbia terjadi di periode 1992 sampai dengan 1995 setelah pecahnya negara Yugoslavia. Dalam perang itu terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica yang didominasi warga Muslim Bosnia. Bahkan 2 orang yang berperan besar di perang ini yakni Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic dan Ratko Mladic diseret ke pengadilan HAM dunia di Belanda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.